Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safarina Rosada. Saya di sini akan menyampaikan sedikit nasihat dari para ulama untuk kita semua yang merasa sering meninggalkan sholat atau meremehkan sholat, bahkan mengabaikan sholat. Para ulama mengatakan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis berisi tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat. Bahkan dalam rukun Islam saja, sholat itu berada di nomor kedua setelah syahadat, yang artinya akan ditolak keislaman seseorang yang walaupun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi tetap meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur yang diperkenankan. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat, tapi sholatnya asal-asalan. Dia udah sholat, tapi sholatnya terburu-buru. Saking terburu-burunya, bahkan sampai melupakan rukun. Dan dia udah sholat, tapi tidak khusyuk. Ada juga orang yang sholatnya benar, tapi wudunya yang gak benar. Lalu, bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggolongkan beberapa orang yang termasuk pada ciri-ciri kemunafikan, yaitu orang-orang yang malas dalam melakukan ibadah sholat. Bukan tidak sholat, tapi malas mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang artinya, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Jangan-jangan kita termasuk dari orang-orang yang kusala atau orang yang malas. Lalu, bagaimana dengan sholat tarawih kita yang dalam 23 rakaat kita mencari di masjid-masjid yang sholatnya cepat, atau dalam 11 rakaat kita mencari imamnya yang cepat? Apakah kita tidak termasuk dengan orang yang kusala? Atau kita termasuk dari orang yang bermalas-malasan? Na'udzubillahi min dzalik. Tertolak iman dan Islam kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah satu-satunya ikatan kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana jika kita satu kali saja meninggalkan sholat? Maka terputuslah ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika sudah terputus, bagaimana cara kita meminta pertolongan kepada Allah jika kita butuh? Jika sudah terputus, bagaimana cara kita berdoa kepadanya dan meminta dikabulkan dengan cepat? Sementara kita sudah tidak punya ikatan apapun. Ketika kita tidak punya ikatan dengan seseorang, lalu bagaimana cara kita meminta pertolongan dari orang tersebut, sementara kita tidak punya ikatan kepada orang itu? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan dengan mantan suaminya, bagaimana dia meminta nafkah dari mantan suaminya lagi?
sementara dia sudah terputus. Begitu pula ikatan kita dengan Allah. Bagaimana kita meminta rizki kepada Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan serta pertolongan kepada Allah sementara kita sudah memutuskan ikatan kita dengan Allah? Maka teman-teman, satu-satunya ikatan hamba dengan Rabb-nya adalah as-sholah, yaitu sholat. Maka jangan tinggalkan sholat, jangan remehkan sholat, dan jangan bermalas-malasan untuk mengerjakan sholat. Dan para ulama juga banyak berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu berarti dia sudah murtad. Maka teman-teman, jagalah sholat kita, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan putuskan hubungan kita dengan Rabb-nya, karena semua ini akan terasa sia-sia. Bahkan amal ibadah kita lainnya akan sia-sia jika kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Dan semoga kita semua semakin semangat untuk mengerjakan ibadah-ibadah lainnya. Perbaiki hubungan kita, maka yakinlah setiap kita berdoa akan dikabulkan. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan tinggalkan sholat. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.